itu sehat yang penting. Walaupun kantong kosong yang penting sehat dulu ya. Itu bisa dicari tuh pokoknya. Ya, mohon izin. Saya sebenarnya masih warga sini. Saya itu mantunya Pak Edi. Pak Edi ya kan. Nah, jadi cuma sekarang karena intensitas saya udah tinggal di Royal, jadi saya paling seminggu sekali mantaunya. Jadi mohon izin Bapak Ibu-ibu ya, sekedar untuk memberitahu kita sharing knowledge ya. Artinya kita sharing berbagi ilmu terkait mengenai masalah alat pemadam api ringan, karena saya dapat info gosipnya sih gitu, gosipnya ya kan, katanya di Alam Indah udah 3 kali nih kebakaran. Ini kenapa ini? Apa karena salah ibu-ibu apa salah bapak-bapaknya nih? Apa karena salah kompornya gitu? Jadi, biasanya nih kabar begini. ya, jadi paling tidak mudah-mudahan dengan adanya kegiatan simulasi kebakaran ini ya paling tidak kita bisa dapat nggak terlalu panik lah, artinya gitu ya, nggak terlalu panik dan kita bisa memadamkan api itu dalam keadaan darurat. Karena api kecil adalah teman kita, tapi kalau api besar, nah, ibu tahu lah semua, segala bentuk harta benda yang kita kumpulkan bertahun-tahun itu cuma ludes cukup 15 menit. Sampai malahan ya Bu ya. Jadi ya jangan sampai dengan karena kita terlalu panik tidak bisa memadamkan, akhirnya kebakaran terjadi besar. Jadi sebenarnya pemadaman itu bisa menggunakan 2 cara, menggunakan metode tiga, menggunakan metode pasir, karung basah, atau dengan menggunakan ini alat pemadam api ringan. Jadi insya Allah kalau pasir mungkin agak repot karena kita juga nggak punya sarananya, mungkin kita menggunakan 2 alat itu, apar dan juga menggunakan karung basah. Atau bisa juga daster basah. Bisa, daster. Jadi pada saat kebakaran mungkin ibu-ibu lagi masak, daster langsung buka aja. Ya, langsung gitu, aman pokoknya ya. Ya, karena kan di dalam rumah aman ya kan, yang lihat paling suami gitu. Apinya malu ya, apinya kabur ya, alhamdulillah berarti. Ya mudah-mudahan di Alam Indah nggak terjadi lagi kebakaran setelah adanya simulasi ini. Pokoknya ya, jangan sampai lah. Intinya ketika terjadi sebuah kebakaran, usahakan jangan panik. Iya, jangan panik. Pokoknya tetap tenang, berusaha untuk mencari jalan keluar. Kalau masih bisa dilakukan pemadaman, ya gunakan handuk basah. Kita cemplungin dulu, karena kan biasanya identik masyarakat sekarang itu membangun rumah antara dapur dekat dengan kamar mandi. Nah itu, jadi basahin aja dulu. Kalau memang nggak ketemu karung atau nggak ketemu dengan handuk, ya udah baju kita basahin, nggak apa-apa, orang sendiri di dalam rumah aman gitu. Yang penting langsung. Ya. Artinya ini khusus lah, terutama ibu-ibu yang memang setiap harinya seringnya di dapur. Jadi jangan karena lagi masak lama masih main gadget, padahal api udah nyala itu. Ya, jadi usahakan fokus, ditinggalkan dulu gadgetnya atau handphonenya pada saat fokus memasak, karena mudah sekali api itu akan menyambar barang-barang yang lain. Biasanya kan di dapur itu suka ada gas, pasti ada gas, namanya ada kompor pasti ada gas. Kedua ada bahan-bahan plastik, piring plastik, atau mungkin Panci juga ada banyak lah. ada, iya. Nah itu yang akan memicu. Atau mungkin kadang suka naruh apa tuh keset itu yang buat lap tangan itu ya, gitu. Nah itu yang akan merambat terjadinya kebakaran. Yang penting intinya jangan panik, usahakan tetap tenang. Kalau memang sudah tidak bisa dilakukan pemadaman, segera keluar dan hubungi 112. Kalau di sini hubungi pemadam 112 juga kalau nggak salah, atau 113 kalau untuk di wilayah kota Tangerang. Tapi kalau untuk Jakarta 112 insya Allah langsung cepat datangnya. 112 nasional ya. Ada yang sudah mengikuti pelatihan ini sebelumnya? Saya tanya dulu. Dulu di sana ya? Oh ya, berarti ini mengulang lagi. Bagi yang sudah mungkin ya akan menambah lagi ilmunya, bagi yang belum ya kita berbagilah. Jadi ini adalah ada yang tahu ini apa? Karung nggak? Masker.
Jadi Memang ada punya kayak gitu dia. Jadi karung ini juga bisa kita gunakan untuk memadamkan api. Misalkan kita anggap ini kompor yang terbakar. Ini setelah ini basah, kalau ini dalam posisi basah, yang kita tutup adalah oksigennya. Jadi terjadinya api itu ada 3 unsur. Ada panas, ada oksigen, ada bahan yang mudah terbakar. Salah satu unsur itu harus kita matikan, harus kita hilangkan. Kalau cuma hanya ada bahan mudah terbakar sama oksigen, tidak akan nyala api kalau tidak ada panasnya. Tidak ada panas, tidak ada oksigen, sama, tidak akan nyala juga api itu. Tapi kalau 3 unsur ini sudah terjadi, ada bahan yang mudah terbakar, ada oksigen, sama ada panas, pasti akan terjadilah itu api namanya. Jadi caranya adalah kita tutup oksigennya, seperti ini kita tutup oksigennya. Nah, kita tutup oksigennya. Kalau sudah ditutup, karena ini dalam keadaan basah karung ini, berarti tidak ada oksigen yang masuk karena terhambat oleh pori-pori air. Jadi oksigen nggak akan bisa masuk. Sedangkan hasil dari pembakaran itu membutuhkan 21% oksigen, sehingga api itu akan menyala kembali. Ibaratnya kalau ibu-ibu mungkin pernah praktek dulu zamannya masih kecil, ada lilin dinyalakan lalu ditutup dengan gelas. Hidup apa mati? Mati. Karena apa? Yang dihilangkan adalah oksigennya. Tetapi ketika dibuka lagi, dia akan hidup kembali. Sama halnya seperti kebakaran. Seperti itu. Ada pertanyaan untuk seputar ini? Paham ya? Ini adalah dengan menggunakan karung basah. Ada yang tahu ini apa, Ibu? Ini adalah apar. Apar ini bukannya mau jualan, tapi ini berfungsi benar penting sekali. Ketika dalam keadaan darurat, ini bisa menyelamatkan bukan hanya harta benda yang ibu punya, tapi nyawa. Ada nyawa bapak, ada nyawa anak-anak atau cucu. Ini apar nih, fungsinya banyak. Caranya sama dia. Dia bukan karena obatnya sebenarnya. Bukan karena obat, tapi karena menutup oksigen atau menutup api itu sehingga 3 unsur tadi itu mati, salah satunya hilang. Jadi ketika ada kebakaran, jangan misalkan anggap kebakaran ini adalah minyak. Yang disemprot itu jangan minyaknya. Karena kalau disemprot begini, apinya pindah, Ibu. Iya. Kalau pindahnya keluar, kalau pindahnya ke dalam, makanya kadang ibu-ibu kalau lagi pancing bakar suka panik, main siram aja, apinya pindah itu caranya. Jadi ditutup, disemprotnya itu ditutup, set, tutup, hilangkan salah satu unsur tadi, atasnya yang ditutup. Begitupun listrik, panel listrik atau saklar kadang suka colok-colokan handphone seperti ini, itu wajib kita. Artinya kita benar-benar harus waspada, jangan sampai hal yang kecil itu mengakibatkan nyawa kita seseorang hilang. Karena pada prinsipnya kalau sampai terjadi kebakaran, itu resikonya banyak sekali. Harta benda yang ibu kumpulin ratusan juta tuh di rumah udah pasti habis. Yang pertama. Yang kedua, ya itu salah satunya. Kalau misalkan rumahnya aman, nggak ada orang, itu nyawa udah pasti. Ya, kan? Yang kedua adalah kalau misalkan ada tetangga lagi tidur, korbannya adalah tetangga. Ibu aman sekeluarga, lagi keluar kota, tapi lagi masak air. Tetangganya lagi di kamar mandi, lagi mandi, tentunya kebakaran, nah, dia nggak bisa keluar. Karena yang menjadi penyebab utama orang itu terbakar karena dia kehabisan oksigen awalnya, bukan karena dia kebakar api. Kalau manusia itu kebakar api, dia pasti akan kabur, lari. Tetapi kalau sudah kehabisan oksigen, maka dia lemas dulu, lalu baru kebakar. Itu prosesnya. Yang pengalaman pemadam atau orang-orang yang pernah terjadi kebakaran seperti itu. Jadi kawan saya juga banyak yang sudah pada meninggal karena awalnya dia kehabisan oksigen. Ya, paham ya ibu-ibu ya? Jadi hari ini kita praktek. Kira-kira selama berumah tangga, Cila, bukan kita ya maksudnya ya, ini ibu-ibu semua nih. Ada kendala nggak kira-kira? Masalah api atau mungkin masalah panci kebakar sebagai meletup
atau karena mungkin gosokan, ada nggak kira-kira kendalanya? Biarin kita sharing. Nah, karena tadi kita nyiramnya adalah minyaknya. Nah, jadi minyak itu tidak ke tempat lain. Gitu. Tetapi beda kalau kita tutup aja. Nggak kemana-mana. Kalau udah panik, Iya, itu tadi kan panik saya bilang ya. Oke, ada lagi pertanyaan ibu mungkin? Boleh ditanya. bapak pemadam yang tahu kok. Nggak bayar ya Pak. Jadi kalau manggil pemadam, kalau untuk DKI Jakarta itu gratis. Sekarang bayar Pak. Nah, Tangerang saya ranahnya bukan orang Tangerang. Jadi saya nggak tahu cuma untuk pelayanan pertama biasanya dia Calon lurah PPI. Calon PPI. Calon pada itu RW. Bagus, jangan. Jangan ngintip ke rumah orang. Jangan ngintip. Yang di foto lagi jelek semua ya. Duduk kakak. pelayanan semua yang ada di kelurahan, di kecamatan atau di tingkat manapun gratis. Itu udah kebijakan aturan. Cuma kan kalau sekarang kan belum ada kayaknya ya kalau untuk Tangerang ya. Kalau di DKI sudah seperti itu, seluruhnya sudah dari zamannya 2012, dari zamannya Pak Sutioso itu sudah gratis semua. Kan abang ada kadaluarsa. Iya, Apabila sudah kadaluarsa bisa nggak digunakan atau harus dibuang? kadaluarsa dia itu bisa 1 tahun sampai 2 tahun. Selagi dia masih menyimpan gas, di sininya masih ada tekanan, itu bisa. Masih bisa digunakan, namun prosesnya harus dibalik dulu. Dibalik dulu, nanti ibu dengarkan ada suara desisan kayak semacam pasir jatuh nggak? Karena ini dalam ini adalah dry chemical powder, tepung dia. Jadi kalau itu masih bisa berbunyi, artinya masih bisa digunakan. Ya, ya yang penting jangan dikocok-kocok bu, bisa muncrat, repot. Iya, bahaya. Dibalik aja di gini. Iya. Cek langsung atau bagaimana masih ada yang unek-unek atau apa? Iya, saya mau tanya Bu. Mas Barkam, jangan praktek dulu. Kebakaran ada berapa? Pertanyaan dulu Penyebab aja. kebakaran ada berapa macam? Hah? Ada berapa? Menimbulkan kebakaran? Eh? Hah? Nah, bagus. Nah, kalau yang disebut kebakaran adalah, nah, ada satu lagi pertanyaan. Apa? Yang disebut kebakaran adalah Bakar. Terbakar Pak. Api yang tidak dapat dikendalikan. Yang tidak dapat kendalikan. Kalau api kecil masih bisa dikendalikan, mungkin kayak ibu mau menyalakan sesuatu atau menyalakan kasarnya kalau bapak-bapak ngerokok gitu ya kan. Nah itu api kecil. Tapi kalau udah kebakaran berarti api yang sudah tidak bisa dikendalikan. oke, yang namanya kebakaran itu api yang tidak bisa dikendalikan. Yang menimbulkan kebakaran ada 3. Udara, panas, bahan. Iya, udah. Sekarang ada 3. Satu nggak ada. Nggak mungkin kebakaran. Sama seperti yang tadi teknisnya. Jadi beliau ini adalah senior saya di DKI Jakarta. Namun karena sudah pensiun ya sekarang beliau Pokoknya masih senior lah. tetap membantu, artinya masih eksis dalam melayani untuk kegiatan masyarakat. Contohnya kegiatan seperti ini. Dan juga ya, saya juga sangat berterima kasih kepada Pak RW karena sudah mengundang kami di sini karena acara seperti ini biasanya langka dan biasanya jarang kalau untuk di wilayah Kota Tangerang. Kecuali kalau dari kita mungkin mau berkoordinasi dengan pihak-pihak instansi pemadam, baik itu Tangerang ataupun Jakarta. Kebetulan memang saya dinas di Jakarta,
karena tinggalnya di alam indah, jadi adalah suatu kewajiban saya untuk memberitahu, berbagi info itu yang penting. Kalau berbagi uang juga nggak ada masalah. Ayo namanya. Ada pertanyaan lagi ibu-ibu? Yang saya tahu kalau kota Tangerang, jadi pemadam kota Tangerang yang saya tahu seperti itu Bu. Jadi kalau pertama itu dia isi air yang pertama yang udah standby dari kantor lagi. Ya itu tergantung nanti komunikasi antara pihak warga rumah yang terbakar dengan pihak instansi dari pemadam kota Tangerang. Namun kalau di DKI dari awal sampai akhir, cek untuk DKI dari awal sampai akhir dari jam 8 pagi sampai jam 8 pagi lagi, artinya 24 jam gratis. Karena pemadam itu melayani masyarakat dengan sepenuh jiwa. Artinya nggak ada sedikit pun dipungut biaya untuk di DKI Jakarta. Tetapi kebijakan itu berbeda. Di ini kita wilayahnya di Kota Tangerang. Jadi saya tidak mengerti juga dan juga tidak mengetahui di Tangerang seperti apa konsepnya. Apakah berbayar, apakah gratis. Jadi terkait sosialisasi ini juga gratis Bu. Jadi Ibu nggak usah mikirin bayar saya. Karena saya sudah digratiskan oleh Pak RW. Seperti itu. Calon Lurah PPI. Calon Lurah PPI. Calon Lurah PPI. Jadi ya berharapnya sih dari hal yang kecil ini kita ada output yang bisa diterima oleh Ibu. Contohnya mungkin seperti cara memegang apar atau cara menggunakan karung basah, itu outputnya dari saya. Karena dengan Ibu bisa mengetahui cara-cara dari saya, otomatis pahala juga buat saya kan gitu. Ayo Ibu, ada pertanyaan lagi kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Rumusnya itu Pak. Untuk masalah apar? Gas Gas bocor. bocor. Untuk gas bocor. Untuk gas bocor baiknya jangan digunakan kembali. Kalau lagi dalam memasak tiba-tiba gasnya bocor, kita jangan panik. Biasanya kalau selagi gas bocor itu kan belum menyala apinya, hanya bunyi decisan. Itu segera kita matikan kompornya, apinya dihilangkan dulu. Tadi 3 unsur tadi, ya panas ya kan. Gak apa-apa, jangan sampai menyalakan api. Jangan sampai ada panas atau percikan api, itu yang harus dihilangkan. Dan segera buka jendela atau ventilasi. Karena biarin baunya itu tidak menyengat. Dua. Ya buat tanya jawab. Nih Ibu ada Ada pertanyaan. dong, ya kan? Nanya dong Pak RW. Bapak-bapak, mungkin ada pertanyaan? Bapak-bapak. Dengan BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dari BPBD ini akan di TL ketika keluhan Ibu apa, misalkan terjadi kebakaran. Kebakarannya di mana, nanti Ibu ditanya-tanya, itu pasti. Sampaikan saja. Dan kalau misalkan diminta nomor telepon, Ibu berikan nomor telepon, karena itu adalah untuk mengklarifikasi ibaratnya laporan dari Ibu. Karena kan kita tetap harus direkap. Jadi nanti kalau memang Ibu ada kebakaran, nanti pemadam yang akan meluncur ke rumah Ibu. Makanya ketika Ibu ditanyakan nomor teleponnya berapa, tiba-tiba langsung ditutup. Banyak masyarakat yang masih ketakutan, takut bayar lah, takut apa. Jadi kalau misalkan ada mobil atau ada syarat kawin, panggil aja pemadam, nggak apa-apa. Iya, karena kalau di DKI Jakarta seluruhnya bisa melayani. Yang penting kita melayani mengobati hati. Hati wanita kita enggak ya. Karena kita setia orangnya ya. Kalau ada yang mau bunuh diri gimana Pak? Kalau ada yang mau bunuh diri gimana? Kalau ada yang bunuh diri, kalau untuk Jakarta atau Kota Tangerang, untuk Tangerang intensitasnya kurang. Tapi kalau di Jakarta sehari itu bisa 2-3 kali kita mendapatkan laporan bunuh diri. Terakhir yang di daerah Kembangan
itu di lantai 4 ruko karena dia hutang pinjol. Pinjol sampai 90 juta karena udah sering ditelepon, dimaki-maki dengan pihak diteror lah bahasa kerennya ya Bu ya. Akhirnya dia ingin menghadiri. Namun karena masyarakat di sana cerdas, dia teleponlah pemadam. Akhirnya saya dan kawan-kawan meluncur ke sana. Alhamdulillah ya dia selamat. Gitu. Jadi kalau ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin bunuh diri, silakan telepon pemadam ya. Jadi akan kita selamatkan ya kan? Apa Mas Bangka? Ya bisa ya, akan kita selamatkan. Konsultasi. Kalau untuk dibayar hutangnya kita juga sama Bu, hutangnya banyak Bu. Cuma nggak cerita aja sama ibu. Jadi apapun bentuknya, seperti kayak sekarang lagi ngetren ular sanca, atau mungkin sarang tawon, atau mungkin binatang yang sifatnya itu berbahaya bagi kita, atau ada mungkin anjing liar, atau kucing masuk dalam loteng, walaupun itu adaptasinya mereka di sana. Silakan panggil aja pemadam, nggak apa-apa. Jadi nanti akan dilayani. Makanya diingat terus 112 itu untuk hotline-nya pemadam BPBD. Ada pertanyaan lagi Bu? Halo Bu. Tanya Pak. Ya, ayo Bu. Tabung gas tadi yang Ibu di dalam keadaan api Bapak, bagaimana caranya mengendalikan gas yang bocor itu Pak? Ya, sama ya seperti tadi Ibu tadi ya. Soalnya udah menyala Pak, udah menyala kalau dimatikan pun dia gasnya nyamper apinya itu. Iya. Jadi ini kita tolong deh. Ya. Ya. Kita bisa air ya. Kalungnya. Ya ininya enggak? Intinya Bu ya, tabung, gas bocor, intinya yang penting satu jangan panik. Ya. Yang satu apa? Pertama itu jangan panik Bu. Sama. Kalau di rumah kan jarang kalau begini Bu, ya, jarang kalau begini. Ya ada aja, anduk boleh. Ya, tutupin ke barang tersebut Bu. Anduk ya bau spray bisa. Nggak masuk. Nah ini ya, kalau ibu-ibu jawab kalau ada kualitas bocor Bu ya, dicek dulu. Dicek ini Pak dulu, itu tabungnya dibawa keluar. Biarin aja. Karena apa? Gimana itu kan udara kan banyak. Di tabung. Aman. Jola. Cek anak-anak deh. Boleh. Adek geser dulu. Geser dulu, minggir. Bensin apa minyak tanah? Air campur. Campur bensin. Belum dicampur kayaknya. Nggak ada yang punya yang dia model kayak tukang nasi goreng ya? Ada nggak? Regulator yang kayak punya tukang nasi gorengnya nggak? Ada yang punya nggak kira-kira? Jadi gini ya Bu ya, contoh misalkan ini api ini menyala, tiba-tiba di sini ada kebocoran, api ini nyala di sini Bu, di sini nyala nggak? Di sini kira-kira? Ya nggak apa-apa Bu. Ini kan nyala api nih, dia ada kebocoran di sini nih, dia langsung nyamber di situ. Nyamber di sini ya. Apa tuh? Kembali waktu. Iya, gas nih. Jadi gasnya ini bocor, apinya masuk ke sini. Penting Pak. Tuh panitia rugi dah, kamu ya yang baju oranye ya. Ayo. Siapa itu? Ayo. Nanti Om suruh diet kamu. Jadi sama aja prosesnya. Kita matikan dulu apinya. Kalau memang di sini ada terjadi kebocoran gas Bu, yang kita mainkan adalah dari seninya. Regulatornya kita buka aja Bu. Iya, kita buka. Keluar dah.
Ya, ini udah nggak bakalan keluar dia. Artinya tabung ini Bu, tabung ini mau dibuang juga nggak ada masalah, nggak akan meledak. Dia sudah ter-SNI Bu. Artinya dia sudah SNI. Wahyu nggak mau nyari ketuk-ketuk. Nggak ada yang terjadi ledakan dikarenakan tabung, itu tidak ada. Tapi kalau dia terjadi kebocoran itu banyak. Kebocoran. Ini mau dibanting atau apapun nggak akan pecah karena dia sudah ada standarisasinya. Jadi pemerintah Indonesia kita itu hebat dalam membuat sebuah tabung. Kalau misalkan ini meledak, ini nggak mungkin didistribusikan kepada masyarakat seluruh Indonesia. Jadi kita jangan panik intinya. Kalau memang ini banting aja Bu, nggak apa-apa. Yang penting jauhkan gas ini. Ini kan sumber panasnya di sini. Sumber panas itu kan bentuk bahan cairannya. Ini kita jauhkan ke rumah. Dari rumah kita. Ini api mau nyala juga udah. Dia hanya menghabiskan sisa gas yang ada di tabung regulator. Gitu. Paham ya Bu ya? Nah ini khusus untuk ibu-ibu nih. Karena ibu-ibu yang selalu berkeluh kesah di dapur. Ingat, jangan sambil main handphone juga. Ada pertanyaan lagi? Pertanyaannya bagus ya. Saya kalau punya hadiah saya kasih hadiah bener. Stiker. Ada pertanyaan untuk bapak-bapak atau adik-adik? Ini bapak-bapak mungkin mau bertanya. Ini anak muda. Ini adik. Kalau terjadi kebakaran, ambilnya kan uang Pak. Itu. Malah biasanya gitu. Wartawan biasanya ya. Iya. Bikin status deh. Kalau nggak basah. Mas Barka, mungkin ibu-ibunya bisa cara megangnya apa Oke, bagaimana iya. atau Oke. gimana? Silakan. Iya. Jadi Jangan pangkalnya Bu. Ya, jangan pangkalnya. Ya, kalau pangkalnya. kotek-kotek dia Pak. Iya. Nggak enak Bu. Iya. Jadi pegang kepalanya Bu. Ingat. Kepalanya yang pegang. Kalau kepalanya dipegang itu paling enak Bu. Ya. Jadi nggak kemana-mana. Ya. Dia nggak goyang-goyang gitu Bu. Ya kan. Jadi ngepas pokoknya. Nah, nanti setelah ini dibuka, lepas, baru coba. Sos. Nah, kalau udah keluar, keluarnya putih Bu. Keluar putih. Baru Jadi Bu. sasarannya juga nggak langsung ke apa namanya minyaknya, ke bibirnya Bu. Bibirnya. Ke bibirnya. Kenapa? Ini kalau langsung ke minyaknya, ini akan muncrat. Ini akan muncrat. Jadi yang disemprot itu bibirnya Bu. Pinggir. Ya sama, artinya ibu-ibu atau bapak-bapak juga semua harus tahu cara membuka ini adalah APAR, alat pemadam api ringan. Jadi yang pertama itu dilihat dulu. Ya, biasanya segel ini menentukan tingkat keberhasilan karena kalau segelnya sudah terlepas biasanya alat itu sudah digunakan. Satu itu. Yang kedua adalah jangan sekali-sekali ketika ibu mengetes APAR itu muka ibu dalam keadaan begini atau bapak-bapak. Ini pecah Pak. Ini banyak yang terjadi. Ini pecah ini tembolok kita. Jadi karena di sini ada tekanan besar. Nah, jadi ketika ibu mau ngetes atau bapak-bapak mau ngetes dalam posisi kering seperti ini dibuka dulu pennya. Dibuka dulu pennya. Nggak usah takut, dibuka pennya. Putus saja. Dia otomatis, dia sudah diputus. Seperti ini. Ya, ini tinggal ditarik aja. Mudah sekali tariknya. Dan ingat, untuk mengetes ini, selangnya itu dipegang adalah kepalanya. Jangan batangnya, Bu. Batangnya bisa melewer-melewer. Tapi ini. Wah, nggak kena sasaran dong. Dites. Untuk mengetesnya adalah, saya nggak akan ngetes sekarang, karena ini masih banyak ibu-ibu. Untuk tesnya cukup, des, keluar ke sumber api. Sumber apinya ada di mana? Apa di dapur, apa maju aja nggak apa-apa Bu. Tinggal semprot, arahkan. Yang penting pegang kepalanya. Jangan pegang ininya. Melewer, nggak enak. Ya kan? Ya Bu, ingat ya. Semprot pas.
Enggak, dianterin aja. Hah? Nanti kita praktek Bu. Ya, apakah bisa dimulai prakteknya Pak? Ada pertanyaan lagi nggak? Udah paham belum untuk Pertanyaan penggunaan apa? lagi nggak? Ada pertanyaan? Apar ini bagaimana posisinya kita megang, kita buka pinnya bagaimana? Tadi kayaknya mungkin Mas Barta udah selesai semua ya Mas ya. Kalau memang kira-kira ibu udah paham, bapak-bapak paham, mungkin kita akan coba nih Mas Barka ya. Kita mau coba langsung api besar apa dari kompor dulu nih? Dari kompor boleh. Dari kompor dulu ya ibu ya, karena yang berkaitan dengan keseharian kita. Ya. Ada pancinya atau mungkin kuali? Ada? Kuali buat Dua. masak maksudnya. Kuali buat masak. Yang kemarin janjiannya gimana? Terus kuali. Kuali. Atau kaleng? Ya, boleh kaleng. Perlu Ya. kaleng ya. Ini taruh sedikit solar. Nih adik-adik. Mundur, keluar dulu. Sedikit ya. Ayo sini dulu, Keluar ya. sini dulu, Fotonya keluar dari dulu. agak luar Ah, ya. rada jauh, di luar dulu ayo. Yo. Ayo di luar dulu, di luar. Ini ayo. Literan ya jualnya ya? Literan jualnya. Siapin lagi yang dari plastik. Anggap lagi masak apa ya? Ini itu masak setik lah ya kan? Domi. Anggap masak setik. Tiba-tiba kebakar. Iya. Hal apa yang harus dilakukan? Apakah disenang? Deng ya kan? Update status. Apa update status yang ada handphone? Gua temen nih. Nih ibu dia. Jangan sampai ada update Atau status. mungkin ngambil air siram begini. Putra manis itu kasur bekas Bu yang udah rombeng. Kebakar. Atau mungkin jemuran biasanya. Kebakar pasti Bu. Iya. Karena tadi api itu akan berpindah karena minyak. Jadi baiknya adalah kita ambil karung. Kita basah ada daster nggak apa-apa. Ya kan? Ini kita tutup. Tapi kita lihat dulu Bu, arah anginnya kemana? Arah anginnya jangan berlawanan arah angin. Kalau enggak, kalau misalkan berlawanan dengan arah apinya, muka ibu gosong. Kasihan foundation yang udah nempel di muka. Mahal Bu sekarang. Itu ya, skincare-nya ya. Tutup saja, tutup Pak. Ayo silakan Pak tutup. Nah, mati. Tapi di sini masih nyala. Ini kita matikan saja. Iya, nggak usah takut. Kita matikan. Kalau memang misalkan kuali itu kan biasanya pendek. Kalau ini kan tinggi ya. Tutup aja seluruhnya. Tutup seluruhnya. Banyak minyaknya ya kalau Sehingga sampai apinya, sampai sini, sampai kompornya pun tidak ada udara yang masuk. Walaupun itu belum dimatiin. Walaupun belum dimatiin pasti mati. Kita coba ya, kita tes. Itunya di bawah aja tuh, jangan pakai kayu Mas. Ini nih, tolong. Mas. Ini taruh aja di samping nggak usah dipakai. Kita contoh ya, ini dalam kondisi kompor itu tidak kita matikan. Jadi kita menutup asap dan oksigennya, agar oksigennya ini tidak ada di sekeliling. Bang, Jadi kita tutup seluruhnya dengan masakan ibu. Ibu kan pasti lagi masak posisinya, tiba-tiba terjadi kebakaran. Itu tempe goreng Bu yang udah angus, nggak usah dia aro-aroin lagi, langsung ditutup Bu. Iya, tutup Pak, silakan Pak, tutup Pak. Semuanya Pak. Harus pelan-pelan Bu. Iya. Kalau terlalu cepat, iya bahaya Bu. Iya. Jangan panik maksudnya.
itu masih nyala Pak, itu masih nyala. Berarti masih belum tertutup. Maaf Pak, jangan di situ Pak, di sini Pak. Maaf. Ya. Soalnya itu sambungan jadinya mungkin. Iya. Biasanya kalau di rumah pasti akan mati kalau memang tertutup dengan rapat. Simulasinya seperti itulah secara nggak langsung. Jadi dia otomatis ini dalam posisi hidup. Ini cabut aja Bu, nggak usah takut. Mati. Iya. Ini saya kayak tukang sulap begini. Padahal emang bener Bu seperti ini. Ini mati apinya. Iya. Jadi aman ya Bu ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau sekarang kebalik, nyalahnya di situ. Nyala di sini. Nah, makanya tadi saya butuh regulator high pressure. Saya butuh regulator. Kalau ada regulator, akan kita bakar tabung gasnya. Iya. Jadi nggak usah takut kalau mau meledak rame-rame gitu. Cuma pasti saya dulu kan. Saya butuh regulator yang high pressure. Jadi yang modelnya itu regulatornya ada setelan volumenya on off-nya itu agak tinggi. Nggak punya ya itu ya. Kemarin itu anak karang turun di sini punya. Waktu tahun berapa itu 2019 ya Ayah? 2018 ya. Terakhir kali demonstrasi. Jadi secara nggak langsung gitu. Jadi kalau ada regulator yang itu, ini kita bakar. Tabung gas ini kita bakar. Ini mau kita gelindingin juga nggak apa-apa. Biarin aja, dia kalau masih gasnya masih ada, terus api itu terus bersembur. Tapi kalau nanti sudah habis, ya sudah, dia akan mati. Tidak akan meledak. Tidak akan meledak. Ingat, karena ibu-ibu ini atau bapak-bapak identik ketakutan pasti akan meledak karena ini mengandung gas. Padahal tidak. Nanti gas ini juga setelah habis pasti akan mati sendiri. Contoh. Ketika terjadi kebakaran, 1, 2, 3. Mohon maaf. Yang kebakaran misalkan di sebelah sini. Kenapa yang kita semprot sama orang pemadam sebelah sini? Memutus jalur. Satu itu. Kedua, untuk memutus api agar tidak menyebar kepada rumah yang lainnya. Rumah yang terbakar, kalau bahan-bahannya ini sudah habis, mati sendiri. Percaya sama saya, bener. Pasti mati sendiri. Habis rumahnya. Jadi setelah yang sudah terbakar, kalau memang sudah lebih dari 15 menit, tadi saya bilang, kebakaran 15 menit, api itu sudah flash over, sudah tidak bisa dikendalikan. Artinya harta benda yang ibu miliki bertahun-tahun, ratusan juta yang ada dalam rumah, bahkan miliaran, ludes dalam 15 menit. Nah itu lagi fungsinya nih kita punya ini. Sama fungsinya kita latihan seperti ini. Makanya berterima kasih kepada para panitia ini yang udah memberikan pelatihan. Itu. Karena ini mahal. Iya. Kayak saya mungkin, saya di Jakarta. Ketika saya dipanggil melakukan paparan seperti ini sama saya, satu. Baik itu perwakilan dari Pak RT, dari RT 01 sampai 04, silakan. Kita latihan bareng. Nah, Ibu, mohon maaf Ibu, karena anginnya arahnya ke sini, takutnya asapnya ke sini Bu. Pasti kena Ibu asapnya. Iya, jadi Ibu ngumpulnya di sana, ya. Itu minta yang ini. Awas, sana. Cek. Adik, kamu duduknya di sebelah sini, Dik ya. Sebelah sini. Nanti kamu kena asap, nanti bahaya buat napasnya. Ibu-ibu nggak apa-apa duduk di sebelah sana aja. Biarin ini kita sterilkan, ya. Guyur nih. Ya, udah biarin nyala. Oh, jangan. Minta itu aja, wadah buang air, gelas aja.
asapnya. Ibu, masih fokus Bu, ya. Coba ini kita bakar dulu tongnya Ibu ya. Kita bakar dulu tongnya. Nah, ini adalah kita anggap api yang tidak bisa dikendalikan, api besar. Ya, ini api besar yang kita anggap ini adalah yang sangat membahayakan. Api ini akan terus berkobar Bu ketika titik api ini itu lebih dari 15 menit. Ingat dilihat arah anginnya sebelah mana, arah anginnya yang kita perhatikan karena sangat bahaya sekali kalau kita berlawanan arah angin, arah api. Jadi muka kita bisa kesambar. Nah, api itu akan berbalik ke kita. Jadi kalau mau maju, maju terus Bu. Jangan maju mundur. Itu keenakan nanti. Hari ini dong jadinya. Jadi maju terus Bu. Ya. Ibu-ibu kalau diajak ngomong gitu paham bener kayaknya. Oke Pak. Ditutup sebelahnya, ditutup, diperiksa lagi ada oksigen yang masuk nggak? Karena yang kita putus dari 3 unsur tadi adalah udaranya, oksigennya. Seperti tadi yang kita sampaikan dalam teori tadi ya. Oke ya, paham ya? Kalau udah keluar putih, berarti udah mati. Buktikan kamu udah mati, buka. Cara bukanya pun begitu Bu, ya. Cara bukanya begini. Nih, sama. Bu, lihat tuh. Tunggu Pak. Tuh, 2, 3. Gak apa-apa Bu, Bapak ini kuat sama api, iya. Karena senior saya, iya. Senior saya mah hebat pokoknya. Lanjut Pak, matikan lagi Pak. Ingat tuh, jangan panik, tetap kalem, ya. Jangan pernah dilempar. Gak enak Ibu dilempar itu. Iya, sakit hati saya Bu, bener. Apalagi digantung Bu, jangan coba-coba kalau digantung. Buka lagi Pak. Tetap hati-hati, buka harus dilindungi Bu. Paham ya Bu ya, sampai sini ya. Pak RW harus coba duluan Pak RW, iya, spesial itu Pak RW. Coba Pak. Coba Pak RW, ayo coba. Buktikan dari samping dari samping. Mau pakai seragam nggak Pak RW? Coba itu dibuka seragamnya itu, iya. Dibuka, ada seragamnya, iya. Dimatikan dulu Pak. Matikan dulu aja Pak. Ya, boleh. Selagi dia masih ada rongga udara, maka api itu akan tetap hidup. Tadi, untuk unsur di dalam pembakaran ini dibutuhkan adalah 16% sampai 21% oksigen. Jadi kalau oksigennya sudah kita tutup, dia tidak akan terjadi pembakaran, tidak akan terjadinya api. Paham ya Bu ya? Helmnya Nolan lagi. Helmnya Nolan. Hah? Kopi lu pakai lah, weh. Udah. Topinya buka. Taruh aja di sini Pak. Ini Pak RW kita akan mencoba untuk memadamkan api yang sedang berkobar. Jadi kita akan lihat. Semakin besar dia apinya dia. Semakin lama api itu semakin besar. Jadi itulah makanya ibu-ibu harus cepat pada saat terjadi kebakaran, harus cepat. Salah we, ya atasnya ya. Nah itu, ujung ke ujung, nah sip. Lindungi muka dulu. Cara megangnya ya, dipelintir ya, dipelintir. Nah, dipelintir. Walaupun pakai. Ambil
diambil, 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 diambil sama, diambil ya. Lihat, lihat, lihat. Sudah tadi anjirnya nyalain kan. Begitu ngangkat si RW mau Iya, nyalain. begitu. Biar kaget gitu ya. Iya. Ayo, ibu-ibu, ibu-ibu. RW tuh. Nggak ada kayu ya? Kayu bang. Bambu. Bambu boleh kalau ada. Siapa? Bek, ambilin bambu, Bek. Bekti. Bekti. Bambu. Bambunya pegang dulu. Bambu. Ya, Pak, semeter ya, yang semeter ya? Ya boleh. Semeter, ini sini, Bek. Jadi diperhatikan kembali arah angin api itu arah anginnya kemana? Kita memadamkannya itu jangan berlawanan arah angin. Datinginnya Bu Haji. Ya, Bu Haji. Ini bambunya Mas Barka tuh. Sarung tangannya dipakai dulu ya, tutup kaki ya. Sarung tangannya. Ya. Sarung tangannya. Ya. Didih. Apinya tuh ke sana, Bu. Anginnya lagi ke sana. Anginnya. Ayo. Takut ya. Ayo. Lihat posisi angin, Bu. Nah, ayo, siap. Ayo, Bu. Ayo. Sip. Ayo. Maju terus, jangan takut. Ayo pelan-pelan. Terus. Oke. Boleh, tapi jangan dilempar. Ingat, ya. Diperhatikan kembali, Bu. Jangan dilempar. Oke, diambil lagi, Bu. Diambil lagi. Diambilnya sama, gitu. Ya, ujungnya dipegang. Ujung sama ujung. Ya. Oke. Close. Seperti itu ya simpelnya. Ya, saya berharap untuk ibu-ibu jangan pernah panik. Tadi kalau panik itu bahaya sekali. Jadi tetap harus fokus, tenang, dan juga tujuannya siapa? Kak, ayo Pak. Kasih. Siapa lagi yang mau coba Ibu? Ada yang mau coba? Sarung tangan, Pak. Oh ya boleh. Ayo dipakai dulu. Bentar ya, habis Bapak ya. Sarung tangan. Udah, siap. Siapa? Ingat, ujungnya itu dipelintir. Ujung karung itu dipelintir. Iya. Putar seperti menari, putar. Nah, ya. Sip, maju, dilihat arahnya. Oke. Dilihat arahnya, maju. Tutupin mukanya, Pak. Mukanya tutupin, Pak. Agak menunduk bapaknya. Agak menunduk. Maju, oke, Bapak masih lempar, jangan takut. Ya, Bapak. Ya. Sip, tutup. Lagi Pak, dibasahkan lagi. Ya. Seperti itu ya. Kadang pria pun sama, panik, takut, makanya cepat Bu, cepat kebakaran. Jadi harus buka lagi. Dibuka lagi, dipastikan amankan dulu area muka, karena muka mahal Pak. Ya. Buka sama, apa ujung-ujungnya? Ya ujungnya, buka.